Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kali Jaga Muda, selamat datang di podcast Pojok Tarbiyah, berbagi dan menginspirasi. Kali ini bareng aku Rosmadina, mahasiswi pendidikan Islam anak usia dini angkatan 22. Hari ini spesial episode, kita masih membahas tentang kepemimpinan muda. Dan tentunya kita sudah mengundang narasumber dari Ketua HMPS Prodi Pendidikan Kimia. Ada Mbak Aziza dari angkatan 2021. Selamat pagi Mbak Aziza. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait dengan kepemimpinan muda, boleh banget Mbak Aziza perkenalkan diri ke Kali Jaga Muda. Halo Kali Jaga Muda, perkenalkan saya Aziza Miftahur Rohmah dari Pendidikan Kimia angkatan 2021. Saya di sini sebagai Ketua HMPS Pendidikan Kimia periode 2023. Oke, jadi Mbak Aziza ini dari angkatan 2021. Boleh banget teman-teman yang mau sapa Mbak Aziza bisa sapa di kolom komentar ya. Oke, ngomong-ngomong tentang kepemimpinan muda nih ya. Mbak Aziza ini kan sebagai Ketua HMPS Prodi Pendidikan Kimia. Gimana sih Mbak pengalaman pertama Mbak Aziza menjadi seorang Ketua HMPS? Pengalaman pertama mungkin jujur berat banget ya, karena di sini saya memang memiliki niat untuk menjabat sebagai calon ketua HMPS gitu. Tetapi waktu itu niat saya masih dalam ambang batas ragu-ragu gitu. Jadi setelah adanya motivasi dari Ketua HMPS tahun lalu dan juga dorongan dari mahasiswa pendidikan kimia, terutama yang ikut organisasi tahun kemarin gitu. Jadi saya harus percaya diri, karena modal utama sebagai seorang pemimpin adalah percaya diri gitu. Oke, jadi Mbak Aziza ini sudah memiliki niat ya sebelumnya untuk menjadi Ketua HMPS dan juga didukung dengan teman-temannya gitu. Oke, kalau di dalam HMPS itu kan pasti banyak sekali anggota-anggotanya ya Mbak ya, nggak cuma 1-2 gitu. Dan mereka itu juga pastinya punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak Aziza untuk menyatukan karakteristik tersebut supaya bisa mencapai tujuan yang sama? Oke, untuk mencapai tujuan yang sama itu yang pertama yang selalu saya terapkan adalah adanya persiapan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan program kerja. Nah, persiapan itu seperti menyusun program kerja yang akan dijalankan dalam satu periode, kemudian waktunya kapan, terus siapa saja yang terlibat di dalam program kerja tersebut. Kemudian di sini kita harus saling terbuka dan juga saling menghargai satu sama lain. Nah, yang saya terapkan lagi ketika mengadakan rapat evaluasi baik itu bulanan ataupun rapat evaluasi setelah mengadakan kegiatan, itu saya selalu mengapresiasi anggota saya gitu. Jadi ketika mereka merasa capek dengan apa yang mereka kerjakan, sekecil apapun apresiasi dari seorang ketua gitu, pasti mereka memiliki rasa bangga tersendiri kan. Iya, benar banget. Nah, setelah itu selain kita mengapresiasi mereka, saya juga mendorong mereka untuk membuka pendapat mereka, peluang mereka untuk berpendapat gitu. Oke, jadi dukungan dari ketua itu pastinya juga penting banget ya untuk anggota. Oke, Mbak Aziza ini kan sekarang semester 4 ya Mbak berarti? Iya, betul. Semester 4. Nah, gimana sih Mbak caranya Mbak Aziza untuk membagi waktu antara tugas kuliah dan juga tugas HMPS? Untuk membagi waktu, saya lebih ke bagaimana saya memanage waktu dengan baik gitu. Sebelum tidur, besok tuh saya harus ngapain gitu. Misal ada rapat sampai maghrib gitu. Nah, setelah itu saya harus memiliki waktu istirahat sampai jam berapa, setelah itu mengerjakan tugasnya sampai jam berapa gitu. Oke, jadi Mbak Aziza ini planning ya sebelum tidur, planning dulu mau kegiatan apa yang mau dilakuin nanti kalau udah bangun tidur gitu ya. Di satu hari penuh di hari selanjutnya gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau
dari proker nih ya, boleh tanya ya tentang proker. Gimana sih cara Mbak Aziza itu membuat proker yang sesuai dengan kebutuhan prodi Pekim? Oke, terkait dengan proker itu sebelum saya melakukan rapat kerja, saya dan wakil saya itu konsultasi terlebih dahulu ke prodi. Nah, setelah konsultasi kita mengadakan praraker. Praraker itu pra rapat kerja gitu. Jadi sebelum kita presentasi kepada demis ataupun mahasiswa pendidikan kimia lainnya di rapat kerja nanti, itu kita sudah mengadakan praraker dengan para dosen. Di situ dosen-dosen sudah memiliki planning apa saja yang akan kita rencanakan ke depan gitu. Nah, setelah itu baru setelah fiksasi kita mengadakan program kerja yang sesuai. Nah, salah satunya yaitu kemarin alhamdulillah sudah melaksanakan sarasehan antara dosen dan juga mahasiswa pendidikan kimia gitu. Oke, kalau proker yang udah dilaksanakan terdekat ini apa Mbak? Kalau nggak salah udah ada 8 ya proker yang sudah kita laksanakan. Yang pertama itu ada musyawarah besar, terus yang kedua itu ada rapat kerja, kemudian ada mukodaman. Mukodaman itu dari Departemen Sosial dan Keagamaan, itu mereka membuat list-listan dari juz 1 sampai juz 30. Setelah itu dikirim ke grup Ceriwis. Grup Ceriwis itu grup antara dosen dan juga mahasiswa pendidikan kimia. Nah, dari situ kita jadi tahu gitu program kerja dari HMPS itu seperti apa. Nah, selain mukodaman itu ada buka bersama antara dosen dan juga mahasiswa pendidikan kimia. Terus kemarin alhamdulillah kita diamanahi untuk melaksanakan program kerja dari IKHIMKI wilayah 3, yaitu halal bihalal IKHIMKI wilayah 3 gitu. IKHIMKI itu apa Mbak? Oh iya, Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia se-Indonesia. Wah, ternyata besar juga ya kolaborasinya, nggak cuma di lingkup prodi aja, tapi juga se-Indonesia ya. Iya betul. Nah, dari proker-proker tadi nih, kira-kira mana sih yang boleh atau bisa jadi inspirasi untuk LKM lain gitu? Untuk jadi inspirasi itu tergantung dari prodinya masing-masing ya, kembali kebijakan prodinya masing-masing. Tapi yang penting itu program kerja yang bisa mewadahi antara dosen dan juga mahasiswa. Nah, salah satunya tadi yang saya sebutkan, yaitu sarasehan antara dosen dan mahasiswa, di mana di situ penyerapan aspirasi kepada mahasiswa dengan dosen gitu. Karena kan kalau penyerapan aspirasi biasanya kan lewat Google Formulir gitu ya, Mbak. Nah, itu biasanya dosen itu tidak, istilahnya bahasa kasarnya itu tidak menggubris gitu, atau masih masa bodoh karena kan tidak mau membaca aspirasi mahasiswanya itu seperti apa. Nah, kita sebagai himpunan itu kan mewadahi, berarti kita harus berpikir bagaimana caranya agar aspirasi mahasiswa itu bisa langsung didengar oleh para dosennya gitu. Jadi kita mengadakan sarasehan antar dosen dan juga mahasiswa gitu. Terus yang kedua itu cari tahu bakat dan minatnya mahasiswa itu apa saja. Kalau dari pendidikan kimianya sendiri itu lebih ke bidang kepenulisan gitu. Jadi kita sebagai himpunan harus mencari tahu bakatnya itu apa, minatnya apa. Nah, salah satu program kerjanya kami itu ada pelatihan ataupun workshop kepenulisan di koran gitu. Nah, dari prodi sendiri itu kan kalau kepenulisan biasanya yang sudah terbit itu yang belum berhonor. Nah, dari prodi itu meminta yang berhonor. Jadi nanti dari himpunan itu mengadakan workshop kepenulisan. Nah, setelah itu kita mengundang pemateri yang sekiranya sudah terbit koran di koran yang berhonor gitu. Oke, tadi kan ada yang sudah diterbitkan di koran ya. Kira-kira itu diterbitkan di mana, Mbak? Di Momentum Harian. Momentum Harian, koran Jawa Pos atau apa? Jogja. Oh, Jogja. Oke, ternyata udah keren banget ya dari prodi Pekim ini udah
menampilkan karyanya di koran walaupun masih masih belum berhonor. Iya, masih belum berhonor gitu ya. Oke, sebelum kita tutup nih, boleh banget Mbak Aziza sampaikan pesan ke Kalijaga Muda. Untuk Kalijaga Muda, masa depanmu dimulai hari ini bukan besok. Apapun yang kamu lakukan sekarang, manfaatkan dengan baik karena yang kamu lakukan sekarang akan menentukan masa depanmu. Waduh, keren banget. Terima kasih Mbak Aziza untuk pesan-pesannya. Dan kita cukupkan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa share ke Kalijaga Muda yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.